Ubur-ubur ikan lele, Pok Jawa Kabupaten Kediri. Keren. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kebersamaan kita itu membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Salatu wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bagaimana yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi semacam pengendali acara begitu. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Ketua Pokjawasnas Pusat, daunnya Pak Kito seperti itu, dan itu memang kita butuhkan sekali. Bapak sekalian saya hormati, Bapak sekalian saya hormati, sebelum ke sana barangkali marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab biar acaranya lancar, biar kita semua nanti betul-betul membawa manfaat barokah atas pertemuan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Yati Hamdo selaku senior pengawas madrasah Kabupaten Kediri. Kesempatan yang sangat bagus untuk silaturahim dengan Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Sempat dikunjungi oleh beliau. Karena itu awal sekali kami mengucapkan ahlan wa sahlan bikum fi Madinah. Ulama begitu. Baik RAFIMTSMA. Padahal lembaga kami ada 695 lembaga. Sehingga kalau ada yang dari 17 sampai 42 itu rata-rata untuk masing-masing lembaga binanya dari Bapak Ibu dulu semua, Bapak Ibu pengawas madrasah. Dalam perkembangan kawan-kawan tahu bahwa saya ada di sini, kemudian saya telepon ini, mohon izin saya biasa telepon bilang ini enggak poso karena itu dulu kawan kuliah ngambil di akuntansi, jadi ya jadi cuma ilmunya akuntansinya tidak dipakai oleh karena jadi pengawas RA. RA tidak perlu akuntansi karena tidak ada uangnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, saya syukur alhamdulillah hari ini suatu kehormatan bagi saya luar biasa bisa silaturahmi dengan kawan-kawan sekalian. Bagi saya sudah kerja kayak ini sudah biasa ya, dari pagi sampai malam itu sudah biasa karena sehari biasanya 4 kali 5 Zoom itu sudah biasa. Ya. Karena saya sampai tanggal 30 besok saya ketemu dengan kawan-kawan Swilker, kemudian setelah itu saya tanggal 24 di Pokjawas Jogja, setelah itu pulang tanggal 25 saya ngisi virtual dengan tanggal 30 insyaallah jadwalnya sudah. Tetapi itu saya tidak ada masalah, tidak beban karena memang kita berangkat dari hati, tidak ada beban apapun ya, kita nikmati saja sebagai sahabat. Oleh karena itu sahabat-sahabat saya semua, saya bukan orang baru di Kediri, saya 6 tahun bersama Pak Samsul, bersama kawan-kawan, dan saya dari tempat ke tempat lain, insya Allah hafal sampai hari ini. Ya, karena memang saya waktu itu istri saya tidak ikut, ya saya sudah menikah waktu itu dan saya baru punya anak waktu itu, tapi saya masih merangkap wartawan waktu itu. Saya di wartawan di Jawa Post Group waktu itu, kemudian nyampe di sini saya dipakai oleh Pak Lihin waktu itu untuk membantu Pemenang, ya. Pemenang itu satu-satunya majalah yang prestisius waktu itu dan sudah berwarna. Yang lain itu masih print-printan. Apa waktu itu bukan print pakai apa ya? Sit-sitan. Ya beneran. Yang sit-sitan yang lain itu sit-sitan ada, bukan hanya di sini sebenarnya, tapi di kabupaten lain ada, tapi sit-sitan saja.
dan itu pemenang satu-satunya yang sudah tata letaknya lumayan bagus, ada topiknya. Saya pemegang redaktur topik waktu, jadi istilah tiap bulan isu-isu hangat itu pasti kami angkat. Dan masa lalu saja ternyata 26 tahun yang lalu, hari ini saya bisa ketemu dengan kawan-kawan semua, walaupun mungkin ini adalah adik-adik saya. Hari ini mungkin menjadi satu sentral bagi isu sentral bagi kita. Yang pertama bahwa kurikulum. Jadi biar tidak kaget juga kawan-kawan sekarang. Jadi hari ini adalah penyempurnaan. Jadi penyempurnaan dalam arti bahwa memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks kekinian. Jadi Permendikbud 12 tahun 2024 sebagai payung hukum tentang kurikulum nasional, karena di situ memang tidak ada satu diktum pun menyatakan kurikulum merdeka, tidak ada. Semua dari A sampai Z 37 pasal itu saya hafal, tidak ada kata-kata istilah kurikulum merdeka, semuanya bicara kurikulum nasional. Tetapi turunan-turunannya itu yang bicara kurikulum merdeka, itu ya. Jadi induknya sebenarnya tidak pernah ada bicara kurikulum merdeka. Nah, di beberapa bagian di revisi ini, mungkin sebelum tahun ajaran baru sudah rilis, ada beberapa bagian disempurnakan, termasuk yang terlalu ribut ya, BMM apa itu ribut, termasuk KTP macam, mungkin nanti disempurnakan, disederhanakan, intinya seperti itu, sehingga guru tidak terlalu terjebak dengan persoalan-persoalan administratif. Tetapi ada mata pelajaran bersama dengan itu, maka tidak ada muncul kurikulum istilahnya kurikulum nasional. Nah, kebetulan sama-sama menawarkan satu pendekatan baru. Kalau Pak Mukti sebagai label tokoh Muhammadiyah yang identik dengan karakternya Muhammadiyah, coba menginsersi nilai-nilai Muhammadiyah. Nah, jadi mohon maaf kawan-kawan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya Pak Mukti bicara tentang deep learning atau pembelajaran mendalam itu adalah nilai-nilai yang coba dikembangkan di Quran, dan itu coba dibawa nilai-nilainya di kurikulum nasional. Karena itu kurikulum bukan kurikulum, tapi adalah sebuah pendekatan yang coba bagaimana anak-anak belajar lebih simpel, menyenangkan, tetapi tidak memberatkan. Karena deep learning sudah ada naskah akademiknya secara resmi, maka harus kita menyebut adalah pendekatan dengan pembelajaran mendalam. Gitu. Jadi itu dulu, karena kalau ada webinar masih menyebut namanya deep learning, berarti ini belum membaca naskah akademik aslinya. Itu maksudnya begitu kira-kira. Karena pengawas itu jangan sampai begitu pembinaan ke madrasah-madrasahnya masih menyebut dengan istilah deep learning. Kalaupun diinsersi deep learningnya diselipkan tidak ada masalah, karena memang naskah akademiknya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat betul saya diskusi dengan Pak waktu itu masih dirjennya Profesor Abu Rahmat. Pak Menteri sering menyebutkan ada beberapa hal, yaitu bicara tentang etiologi dan ekoteologi, dan bicara tentang kurikulum cinta. Ekoteologi itu maksudnya adalah keprihatinan kita bersama bahwa hari ini jadi terjadi perubahan iklim yang ekstrim, kemudian terjadi bicara banjir di mana-mana, ternyata macam itu kan persoalan-persoalan serius sebenarnya. Termasuk kita hari ini kalau bicara tentang perubahan iklim, seharusnya kita tidak menggunakan mineral ini, ya. Biar tahu itu lah. Maksud saya kalau kawan-kawan bicara tentang perubahan iklim di madrasah kita, maka kita tidak. Kalau hari ini adalah serempak se-Indonesia adalah penanaman sejuta pohon matwa, itu sebenarnya kita dalam sisi lain kita justru tidak mendukung program itu, karena kita masih menggunakan air mineral yang berbasis plastik. Itu maksudnya begitu kira-kira cara berpikirnya. Bekal harum bukan hanya bersih dari najis atau dari hadas, tapi dicoba diinsersi di situ, bagaimana tema-tema itu diinsersi di situ. Itu contoh, maksudnya biar kawan-kawan kalau saat pembinaan itu nyambung di situ. Itu namanya di situ. Atau yang kedua, bicara tentang ekoteologi misalnya, bicara tentang lingkungan hari ini. Lalu bagaimana? Ayo misalnya langsung praktek-praktek baik ada di lingkungan madrasah. Kalau masih ada sampah berserakan atau ada guru-guru kita biasa merokok sembarang, membuang puntung rokok sembarangan, maka disitulah anak-anak diajak untuk terlibat di situ. Namanya itu adalah ekoteologi. Nah, itu bukan kurikulum, tetapi adalah suatu pembiasaan yang coba diinsersi dalam semua kegiatan, bukan hanya bisa saja diinsersi dalam kegiatan praktek pembelajaran atau dalam kegiatan co-kurikulum maupun ekstrakurikuler. Termasuk di dalamnya kurikulum cinta. Hanya namanya kurikulum cinta, tapi kurikulumnya bukan kurikulum cinta. Sebenarnya adalah sebuah pendekatan. Jadi adalah pembiasaan-pembiasaan baik, di mana walaupun kemarin yang sudah beredar itu kemarin mendapat kritikan tajam dari Profesor Fasli Jalal, mendapat kritikan tajam dari Profesor Muhammad Noh, dan mendapatkan kritikan dari Alisa Wahid.
Karena terlalu formalistik, seakan-akan namanya kurikulum, karena namanya judulnya saja kan kurikulum berbasis cinta, KBC, seakan-akan diformalkan itu. Padahal di situ indikatornya kurikulum cinta misalnya, indikatornya kalau anak ini hubungi Allah misalnya, cinta kepada Allah, apa indikatornya? Nah itu kan tidak jelas gitu ya. Kalau kawan-kawan membaca naskah akademik yang sudah beredar itu tidak jelas. Maka itu kita kemarin sudah memberikan masukan-masukan sekarang tanggal berapa ya? 22. Kemarin tanggal 16 itu sudah mendapatkan masukan bahwa indikatornya harus terukur. Misalnya dalam setahun anak melakukan kegiatan ini, diwujudkan ini, itu maksudnya gitu. Jadi contoh-contoh sederhana itu. Misalnya bicara toleransi kan semua orang gampang diucapkan, termasuk kadang-kadang yang ceramah bicara toleransi, tapi pada dasarnya itu tidak toleran kan, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Nah, jadi kurikulum cinta itu bukan kurikulum, tapi adalah sebuah pendekatan yang coba diinsersi sama dengan ekoteologi tadi. Dan di dalam kegiatan intra kurikuler, dan insya Allah itu pasti dipakai di tahun ajaran baru. Jadi baik itu pembelajaran mendalam maupun kurikulum cinta itu pasti dipakai di tahun ajaran baru, karena hari ini sedang finalisasi. Kemarin tanggal 16 sudah mendatangkan banyak pakar, termasuk Pak Ano mantan Mendikbud, kemudian Pak Profesor Basri Jalal mantan Wamen, itu juga sudah dimintai pandangan-pandangannya dalam bentuk naskah akademik yang resmi, dan itu sudah ada perbaikan hari ini. Nah, sehingga tahun ajaran baru pasti kita sudah menggunakan itu. Nah, termasuk pembelajaran mendalam kita tinggal nunggu juknisnya, karena naskah akademiknya sudah ada. Nah, nanti tinggal nunggu juknis bagaimana asesmennya, bagaimana caranya, itu sudah ada. Tetapi kalau kawan-kawan membaca naskah akademiknya dari pembelajaran mendalam, dari satu pasal ke pasal yang lain sebenarnya sudah luar biasa konkret ya, karena bagaimana. Tetapi saya justru yang menarik kemarin itu pada saat kami Pokjawas Nasional mengadakan webinar dengan Profesor Badruddin ya. Jadi justru melihat dari sisi lain bagaimana pandangan Islam. Jadi bagaimana anak belajar tentang bersuci misalnya. Jadi apa yang dilakukan, bagaimana cara lesi, bagaimana itu betul-betul sampai dalam itu. Jadi tidak, kalau yang di pembelajaran mendalam konsepnya naskah akademiknya yang Kemendikdasmen itu kan masih normatif, tapi Pak Badruddin itu justru menyoroti sampai detail bagaimana pandangan Islam misalnya. Bagaimana anak bicara tentang zakat misalnya. Nah, zakat ini kan selama ini di kita juga tidak berlaku. Misalnya waris di kita ini kan sama ini, jadi itu maksudnya kayak itu. Jadi sampai betul-betul paham bagaimana cara implementasinya seperti apa, dan seperti apa. Nah, itu kawan-kawan yang terbaru seperti itu. Itu yang secara umum dulu seperti itu. Baru yang kedua bicara tentang guru, kepala dan pengawas terhadap TPG dan TPP. Bahwa tahun ini kita dan sampai tahun depan itu guru madrasah itu ada 486.000, hampir 500.000 ya total guru madrasah. Kalau ditambah PAI 95.000 sekian ya PAI. Kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Total kita ada 621.000 guru yang dalam kurun waktu 2 tahun harus tuntas untuk disertifikasi. Gitu ya. Jadi 621.000 itu harus tuntas disertifikasi. Oleh 2 tahun. Nah, ini maksud saya, kalau kawan-kawan pembinaan ke madrasah perlu diberikan pemahaman bahwa selama ini kita selama 10 tahun tiap tahun itu hanya maksimal antara 10 sampai 15.000 tiap tahun kuotanya. Kalau hampir 500.000 itu kuotanya 10.000, maka dalam kurun waktu 50 tahun baru tuntas itu. Gitu kira-kira. Cara berpikirnya begitu, maksud saya biar guru-guru juga muncul kesadaran kolektif gitu ya, tidak hanya nutut gitu. Maksudnya begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu saya akan betul karena kami yang ikut rapat, kami dipanggil oleh Pak Dito untuk duduk rapat waktu itu di Monas. Jadi itu sebenarnya Pak Wamen itu minta diselesaikan setahun, tahun ini selesai. Jadi 621.000 harus selesai tahun ini. Tapi direktorat juga tidak sanggup karena sudah termapping kan perguruan tingginya yang bisa menyelesaikan ini kan tidak semua perguruan tinggi punya hak untuk menyelaksanakan PPG maksudnya gitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi 621.000 itu Pak Wamen minta dengan hormat selesaikan setahun, tahun 2025. Sampai beliau nantang di forum, kalau urusan uang urusan kami yang cari. Ya gitu. Aku pas waktu itu malam pembukaan masih Profesor Abu Rahman, ternyata penutupan sudah ganti dirjen Profesor Dr. Suyitno kan dia. Jadi mentah lagi waduh kayak gitu ya. Jadi di acara kalau ini berubah lagi gimana kan gitu kira-kira. Jadi ini contoh sederhana gitu.
ternyata tetap dari yang satu bahwa itu kebijakan tetap dilaksanakan. Alhamdulillah tiap angkatan kita melaksanakan 43.000. Jadi ini sudah masuk angkatan kedua, ya, angkatan kedua. Dan itu untuk disampaikan kepada guru-guru kita bahwa ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Dalam seharusnya 40 sampai 50 tahun hanya diselesaikan 2 tahun. Ini perlu disampaikan supaya muncul empati bagi mereka, tidak lagi untuk kita macam-macam bahkan unjuk rasa dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa yang dapat tahun depan yang sertifikasi tahun ini maka dipastikan tahun depan sudah otomatis terima 2 juta ya, yang TMT pembayarannya pokoknya apakah B1, B2, B3 sampai B5 itu semuanya tak pasti dibayarkan TMT-nya adalah per Januari 2026 gitu ya, Januari 2026, dan itu dipastikan bahwa mereka sudah akan dibayar 2 juta. Nah, tetapi bagi yang sudah existing ya, yang misalnya contoh begini, yang kemarin tidak bisa diimpasi oleh kami kan 2023 kami mengimpasi 106.000 guru se-Indonesia, tapi yang memenuhi syarat itu maksudnya karena ada usianya yang sudah lebih 55 plus 1 hari. 55 plus 1 hari tidak masuk di sistem kami gitu ya. Bukan orang, karena yang ngelola bukan orang kan Pak. Ya sistem kan. Maka itu tidak masuk, maka itu tetap mungkin tidak nuntut tahun ini karena anggaran kita nol Pak. Semua di pusat nol, anggaran kita tidak ada anggaran sama sekali. Untuk manajemen ya, manajemen maksudnya pelatihan, workshop, sekarang tidak ada sudah. Jadi kena emergency Perpres nomor 5 tahun 2024 itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada anggaran sebesar pun, maka oleh karena itulah maka mungkin yang sudah existing yang sekarang ini yang tetap mungkin dibayar 1,5. Tetapi bagi yang guru-guru sertifikasi yang sudah dipasang ya tetap itu ya. Ya. Ya macam-macam Pak. Ada yang sekarang paling kecil 2,5, 2,6 sudah. Ya, kawan-kawan kita, saudara kita yang impasing 2023 akhir Oktober, November, Desember yang kami bayarkan 322 miliar itu kan kami rapel itu Pak. Ya kami rapel itu 322 miliar itu sebanyak 96.277 guru se-Indonesia, guru madrasah maksudnya dari A sampai Aliyah. Nah itu tetap ya paling kecil sudah 2,6 hari ini ya. Nah kalau sudah 2,6 kita baru bicara mutu Pak ke kawan-kawan. Nah, kalau dulu kan masih masih dibayar 1,5, dipotong pajak. Nah sekarang sudah 2,6 dong. Gitu lah. Kira-kira cara berpikir, jadi cara menggiringnya seperti itu. Jadi tuntutan boleh ditingkatkan gitu ya. Karena tuntutannya mereka oleh pemerintah sudah dikabulkan sebagian, maka juga tuntutan kita bicara mutu juga di-inset di situ, misalnya gitu. Itu yang berikutnya kayak itu kawan-kawan sekalian. Baru masuk ke nasib kita hari ini ya. Baru nasib kita. Contoh konkret sahabat saya ini sebenarnya sudah Purna. Overclaim. Tiap hari nelfon saya. Saya dan ibu-ibu yang bilang, iya beneran. Saya tidak nelfon tapi hari-hati nelfon kawannya. Hari-hati dikasihkan kan? Ya, ini contohnya Pak. Masuk. Contoh nih Pak, ini malam. Dibantu oleh. Tapi yang ini yang tidak paham kadang-kadang Kementerian Agama kantornya, ya kepegawaian dan timnya, mohon maaf sekali lagi. Ini kata ada Pak Kasih, saya sampaikan ke Pak Kasih biar tahu juga itu tentang kepegawaian. Bahwa dalam perspektif kenaikan pangkat hari ini beda dengan Bu Yakut dulu. Jadi yang pertama bahwa hari ini adalah kenaikan jenjang dulu. Jadi seperti beliau ini dari muda ke madya, maka aman. Itu maksudnya begitu Pak. Baru kenaikan pangkat. Baru nanti kenaikan pangkatnya manakala sudah ada formasi diurus. Jadi dia ini masih golongan 3 tapi dia sudah madya. Gitu loh. Nah itu maksudnya itu contoh sederhana lah. Nah seharusnya kawan-kawan kita yang sudah punya memenuhi sudah punya pak yang cukup dan sudah ukur maka diusulkan oleh kantor Kementerian Agama atau Tekon. Kepada siapa? Ke OKH Dirjen Pendis, bukan ke Biro Kepegawaian. Yang punya hak mengusulkan adalah Pemda. Gitu loh. Jadi biar tahu alur ini gitu loh Pak. Itu yang punya hak itu Pemda, bukan kepegawaian. Di pusat juga bukan Biro SDM. Sekarang kan Biro Pek itu ganti namanya Biro SDM. Dia kebetulan kepala bironya kan Pak Wawan Junedi kan orang Surabaya, menantunya Kyai Hamid orang Jember, Kyai Ahmad Siddiq itu ya. Jadi belum turun. Makanya kalau ada guru konsultasi jangan mengiyakan Pak. Kalau begitu, oh iya Pak, kalau ini tolong nanti ke Penma, digiring ke Penma saja biar tanggung jawabnya mereka juga.
Kalau ada sesuatu malah kalau ada masalah kita. Ya. Mohon maaf ya. Kalau saya vulgar saja biasa kan saya paham. Ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau khusus guru hari ini belum ada. Maksudnya walaupun sudah punya punya ukom, kalau mau alih jenjang dari muda ke media sampai hari ini dari pertama ke muda belum ada untuk guru. Tapi kalau pengawas yang penting diberi pengantar silahkan. Mau diurus sendiri ke pusat, mau diminta pengantar itu ya seperti ini. Berapa hari sukses? Ya. Berapa hari sukses? 2 bulan ya. Oh, iya. Semua aja. Pokoknya. Nah ini biar tahu kawan-kawan sekalian. Ah, itu yang pertama. Jadi kayak itu baru setelah ada formasi dari mana saya ingat betul itu kebetulan saya masih direkturnya Pak Jen, saya sendiri dengan Pak Jen dengan Pak Direktur yang ke Kemenpan RB. Memang itu berdasarkan analisis, Pak. Kebutuhan. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan betul. Termasuk UKOM yang terbaru ini tidak ada lagi UKOM untuk pengawas utama. Jadi tidak ada lagi pengawas utama. Tapi yang eksisten seperti Bunda, alhamdulillah dengan izin Allah dia rezeki kan gitu ya. Ya kan? Iya, yang lain nangis-nangis, Pak. Nangis-nangis karena mereka sudah lulus uji kompetensi, sudah punya cukup, tapi kan tidak ada formasi sampai hari ini. Nah, termasuk UKOM yang kemarin, yang sosialisasi kemarin itu tidak lagi ada formasi. UKOM saja sudah bukan formasinya, UKOM-nya saja sudah tidak ada untuk pengawas utama. Itu loh gitu. Artinya, ayolah kita sampai di pengawas utama muda saja di 4C, kemudian purna nanti 4D. Nah, kenapa? Memang ternyata persoalan mendasarnya adalah menyangkut keuangan, Pak. Oh, sempat bilang. Iya, sambil 4D sudah. Anu bertanya sudah 4D. Kan gitu kita. 4D saya sudah turun. Iya, alhamdulillah kan anu bertanya 4D, Pak Samsul 4D. Karena kawan saya ya, Pak Samsul kawan saya itu. Jadi itu dulu ya menyangkut kita. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas pokok kita sehari ini? Maka perubahan Permenpan RB 21 2024 itu memang punya implikasi luar biasa, Bapak sekalian. Kebetulan hari ini kami sedang menggodok perubahan nomenklatur dari Pok Jawas menjadi AFMI, dan itu luar biasa karena kami disupport oleh direktorat, kemudian kami sudah konsultasi ke Menkumham, mau tidak mau suka tidak suka memang harus berubah wadah besar kita, rumah besar kita itu. Ya, walaupun banyak yang usul macam-macam, tapi yang sudah disetujui oleh Pak Direktur ya Asosiasi Pendamping Madrasah Indonesia itu, dan itu sudah kami sampai logonya macam-macam kami dibuatkan oleh beliau. Nah, hari ini kami dalam rangka itu. Nah, apa konsekuensinya? Maka inilah yang harus kalau dulu bersifat direktif, maka sekarang adalah bersifat humanis dan suportif. Jadi kita supporting, misalnya ada guru kita. Nah, dalam rangka itu diceritakan oleh Bu Ketua tadi, bagaimana Pak? Justru kami hadir dengan magis itu karena menyebut fenomena, karena untuk mendapatkan, kami di bulan September mendapatkan kuota 8.000 calon pengawas. Pak ceritakan dulu ya. Desember itu mendapatkan September 2024 kami dapat kuota calon pengawas baru 8.000 orang. Tetapi di berikutnya kan muncul peraturan baru Permenpan RB 21 2024 tanggal berapa itu? Itu masalahnya kan di situ, Pak. Maka gugur demi hukum kan, Pak. Ini mau dieksekusi, ternyata muncul Permenpan RB gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah, maka gugur. Sehingga kita sebenarnya berharap, makanya waktu itu kami diskusi, saya ingat betul dengan Pak Direktur, saya diskusi di UM Malang itu lama banget, sampai tengah malam saya diskusi dengan beliau. Maka magis itu hanya sebagai alat bantu, ya, alat bantu. Walaupun kata Bu Ketua tadi belum dijadikan, itu kan memang bertahap. Pada akhirnya kami kemarin sudah usul bagaimana satu saat itu bisa ditarik sehingga bisa menjadi laporan kinerja. Tapi hari ini belum, karena membangun sistem itu kan tidak mudah, Pak. Itu ya, tidak mudah. Hari ini sudah diakses oleh sekitar 140.000 orang dari guru, kepala, dan pengawas Indonesia. Pengawas saya lihat sudah 3.400 yang sudah mengakses itu, tidak semua pengawas masuk itu. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, maka ini yang menjadi penting. Kalau kita sudah menjadi pendamping, maka ini gaya-gaya kita, style kita yang harus dirubah. Itulah maksudnya. Jadi tidak lagi supervisor ansih, tetapi pola pendekatan, jadi kemitraan, kolaborasi, itu yang perlu ditekankan. Jadi stressingnya di situ, sahabat saya semua. Tetapi ada konsepsi yang luar biasa, kita harus paham konten. Kalau dulu, mohon izin, saya ini sudah 20 tahun
Nah, ini baru lahir itu saya sudah jadi pengawas yang itu kira-kira ya. Ya termasuk ibu Siapa ini. saya? Iya. Jadi kalau dulu kan cukup diberikan di fotokopi pada rapat pertemuan KKM, tolong ini instrumen diisi di stempel nanti ke pertemuan lagi kan kira-kira begitu kawan-kawan. Ya sudahlah kita tidak usah. Oh kita ini kan keluarga besar itu ya. Kan iya makanya ini kan dulu gitu loh ya. Mudah-mudahan. Nah, tetapi dengan paradigma baru kan tidak seperti itu dan merubah paradigma pengawas itu luar biasa, tantangannya biasa Pak. Kami tidak mudah kami merubah paradigma pengawas itu sejak saya menjadi Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Timur. Dulu Pokjawas Provinsi Jawa Timur tidak ada apa-apanya, orang malah melecehkan kita. Sehingga saya waktu itu sekretaris saya Pak Yahya, kemudian saya ketua, maka kegiatan-kegiatan luar biasa dengan Pak Bahtiar yang sekarang jadi Kakanwil itu dia itu Kabid. Di nasional juga begitu Pak. Jadi memang harus tarung Pak. Tetapi sekali lagi bahwa inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa jadi Pokjawas itu tidak ada tendensi apapun, semata-mata memang menghibahkan diri kita, pikiran-pikiran kita, tenaga kita kepada kawan-kawan kita semua untuk madrasah. Kalau masih mikir yang lain jangan jadi ketua Pokjawas Pak. Harus siap itu. Ya, ya itu yang ingin saya sampaikan, karena di beberapa daerah hanya dijadikan batu loncatan untuk jadi pejabat. Iya. Jadi batu loncatan jadi pejabat, maka inilah yang perlu saya sampaikan di banyak tempat. Iya. Ya, kalau saya mau Pak, saya tahun 2013 sudah mau ditarik jadi kasih kurir Pak. Di Kanwil. Tahun 2013 saya sudah mau ditarik pejabat. Saya paling alergi jadi pejabat. Mending saya jadi ketua Pokjawas, karena kemana-mana saya tidak. Mungkin saya sampai bilang ke ini dan Bu Yakut, tolong saya tidak usah difasilitasi, saya biasa kemana-mana, saya memang jangan ketua, jangan untuk dilayani, tapi saya harus melayani kawan-kawan kita semua. Itu komitmen kami Pak. Makanya ini, tidak usah. Itu. Cuman Bu Yakut yang karena kawan lama ini sudah tidak boleh katanya, saya dimarah-marah gitu. Saya biasa kayak itu Pak. Coba kan setiap hari. Ya memang tidak tiap hari. Tetapi bagi saya itu yang memang saya pantang, bagi saya pantangan betul. Setiap ke daerah saya tidak pernah ngabarkan kawan. Baru saya nyampe di tempat, baru saya telepon itu ya. Karena kalau saya ngabari misalnya saya misalnya saya ke Sulawesi, saya ngabari, pasti saya dijemput di bandara Pak. Pasti dibawa dulu makan kayak ini. Ini bagi saya tadi ketemu makannya begini. Makannya kan cukup sedikit gitu ya, tidak banyak itu ya. Nanti kan laporannya Bu Ketua itu gara-gara Pak Zirnya. Ya itu ya ini semuanya ini tabarukan. Nah, maksud saya begitu saja. Jadi inilah kawan-kawan sekalian, maka inilah penting. Jadi, memang saya sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu pada saat di pemerintah itu menyusun namanya RPP, Perancangan Peraturan Pemerintah. Di peraturan pemerintah, cuman memang saya tidak berani mengekspos Pak, karena kebetulan kami yang terlibat di dalam rancangan RPP itu. Rancangan peraturan pemerintah yang menyangkut pendidikan, memang usulan resmi dari Kemendikbud itu memang sudah menjadi pendamping satuan pendidikan. Tujuannya supaya lebih humanis, ya lebih familiar, tidak menyeramkan ya. Kan pengawas itu dalam hal tertentu orang tidak bisa tidur semalam. Kalau sudah pengawasnya membuat jadwal bahwa besok akan ada supervisi, itu udah beneran ini. Di banyak tempat itu masih menyeramkan betul, karena apalagi gaya-gayanya menyeramkan gitu ya. Apalagi transaksional. Loh, maaf, saya harus buka ini. Selama 2022-2023 saya dipanggil oleh inspektorat karena kebetulan Kabakti U-nya itu orang Jember di Irjen itu ya. Saya itu dapat laporan kawan-kawan ya kayak itu transaksional, misalnya tanda tangan SKNT. Per lembar berapa? Ya langsung. Pernah bahkan di Jawa Timur ini, di Jawa Timur. Cuma saya pas kebetulan satu saat saya udah ke kepala men ngisi di salah satu tempat itu. Ternyata memang mantan guru di situ, kemudian jadi pegawai. Dikasih 1 juta, tidak mau satu lembaga itu, kurang, minta 1,5 katanya. Lalu kepalanya cerita saya pada saat saya sambutan singgung, Pak, begitu materi saya hilang orang ini gitu ya. Nah, itu yang Bapak. Yang paling ngeri kemarin adalah di Jawa Barat, di salah satu kabupaten. Kebetulan Irwil 4 itu orang Jawa Barat. Adiknya Irwil itu adalah kepala RA. Nah, gitu loh. Anggap Cak Samsul ini pengawas di kecamatan A. Pada waktu belum dipindah, pada waktu tanda tangan itu Cak Samsul. Nampaknya cocok ya, Pak. Cocok. Nah, begitu pencairan terjadi mutasi. Nah, tak ceritakan saja, ini namanya transaksional kawan-kawan sekalian. Nah, begitu pencairan kan sudah orang lain. Ternyata saya yang dipindah tempatnya Cak Samsul ini tadi. Nah, Cak Samsul ini tidak terima, dipanggillah guru-guru kepala-kepala itu.
Itu contoh, ini beneran. Loh, kan dulu kan tidak mungkin cair kalau saya tidak tanda tangan. Itu kira-kira ya, itu contoh sederhana. Nah, itu contoh sederhana lah. Menuntut ini. Ya, akhirnya si adiknya ini, perempuan ini, cewek ini ceritalah ke Irwil 4 ini. Kemudian pas hari raya, habis hari raya kan biasa ada monitoring itu, janjian lagi. Jadi kan PD-nya tidak tahu bahwa yang diharapkannya adalah Irwil 4. Janjian di KUA apa? Di salah satu KUA. Jadi itu. Dan itu sampai di BAP pengawasnya. Ada di banyak tempat. Jadi maksud saya kalau di Jawa Timur memang hanya beberapa isu tapi tidak terlalu banyak, tapi yang transaksional juga ada. Saya langsung dapat laporan dari pembelajaran. Itu kalau tanda tangan itu padahal itu masih saudara saya katanya pengawas itu. Itu tapi kalau sudah saya salami tidak perlu dibaca berkas saya langsung ditandatangani gitu kira-kira. Nah, inilah sebenarnya yang merusak citra kita kan dari kita sendiri Bapak sekalian. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan kita. Tetapi kalau kita melakukan pendampingan, pembinaan, ya kalau memang kawan-kawan dikasih sesuatu tanpa tekanan apapun, tanpa pemberi apapun, monggo silahkan. Tapi kalau memang tidak mau diambil dulu baru sejakan lagi sehingga sama-sama punya nilai pahala. Dan itu yang kami lakukan. Itu yang harus dilakukan kita semua. Nah, ini yang kami jujur mau membangun ini yang susah, Pak. Jadi kami membangun ini dan sampai saya awal 2026 nanti sebelum saya lengser insya Allah seluruh dokumen APMI harus selesai. Karena sekarang logo, lambang, desain baju itu sudah selesai semua. Bahkan sampai sekarang sedang saya menyusun Marsnya yang baru, bukan Mars Pok Jawas lagi nanti, tetapi adalah Marsnya APMI itu sudah kami desain seperti itu. Itu sebagai bentuk kenang-kenangan saya kepada kawan-kawan semua. Ya, jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, mari jadikan Pok Jawa hari ini tanpa Pok Jawa selama belum ada SK hitam di atas putih. Karena nanti SK sahabat-sahabat saya semua kami sedang proses kami koordinasi dengan Biro SDM hari ini. Semua nanti itu akan kami konversi menjadi jadi nanti ditarik dulu, anggap diberhentikan dulu sebagai pengawas, baru diterbitkan SK sebagai pendamping satuan pendidikan. Baru setelah itu dilantik. Iya, dilantik karena nomenklaturnya sudah beda. Tuh ya dilantik. Nah, jadi dilantik. Tetapi nanti semua baik utama, muda, itu semuanya pensiun di usia 60. Kecuali yang sudah existing seperti budaya kita. Nah, ini kawan-kawan sekali seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa mari ke depan wadah besar ini. Makanya kenapa kok sekarang 29 nanti tinggal 20. Tidak apa-apa. Makanya persoalannya silakan kawan-kawan belum paham dari magis itu sebenarnya untuk apa hari ini. Sudah paham nggak? Dari magis itu kan belum dilakukan analisis bersama. Contoh misalnya sekarang, kan sebenarnya dari magis itu mengajarkan kejujuran, bagaimana guru melakukan refleksi dengan jujur bahwa saya melakukan ini yang belum saya lakukan. Persoalannya adalah bagaimana saya di coaching itu saya banyak melihat kan kalau kami kan admin pusat Pak. Jadi masih melihat misal kawan-kawan pengawas ke kepala madrasahnya assalamualaikum apa kabar hanya sekedar helusai saja. Tapi belum menyentuh substansi. Iya, tapi yang dimaksudnya coaching diskusi apa sebenarnya, temuannya apa, kemudian berikan solusi, baru diskusi di situ, maksudnya begitu. Nah itu contoh. Begitu juga guru kepada kepala madrasah kepada gurunya. Misalnya guru menyatakan bahwa saya belum bisa membuat perangkat ajar dengan benar misalnya. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh kepala? Nah sebenarnya tugas kita pengawas membedah itu nanti. Nah itu, jadi kayak itu kawan-kawan sekalian. Jadi magis itu sebagai pintu masuk, maka sebenarnya tidak perlu dilakukan supervisi. Kalau itu dilakukan, nah baru setelah dilakukan diskusi di coaching baik itu di antara kepala madrasah dengan guru, baik itu pengawas dengan kepala madrasah, baru nanti janjian tatap muka pembinaan pada poin-poin apa yang perlu diperkuat itu. Nah itu sebenarnya jadi itu filosofinya. Bukan berarti tidak boleh, tetap boleh. Mau datang tiap minggu, tapi kalau tadi nanti sudah 40:1 apa mungkin? Iya toh. Kita belum dikurangi dinas. Kadang-kadang rapat mendadak di kantor. Kadang ini macam-macam. Hari ini misalnya kawan-kawan pengawas sebagian besar menanam pohon patwa misalnya. Itu kan tidak efektif. Berarti kan kita sudah tidak efektif. Nah, oleh karena itu saya berharap memang mohon izin saya itu memang tinggalan saya untuk kawan-kawan semua magis itu dipaparkan. Walaupun hari ini memang belum bisa dimaksimalkan. Ke depan memang desainnya seperti itu. Jadi satu saat itu bisa ditarik, kemudian langsung bisa ditarik, kemudian bisa sekaligus satu saat bisa laporan untuk kinerja. Desain kami seperti itu. Tapi kan bertahap. Karena kemarin kita pakai sistemnya miliknya pengembang. Ternyata dari hanya 10.000 jadi 76.000 tidak mampu pengembangnya. Karena pengembang kan otomatis bandwidth-nya kan kecil. Dipindah jadi satu sistem dengan app, super app-nya
Pusaka kan sekarang itu makanya lumayan lancar karena sudah satu dengan super app-nya Pusaka. Nah sekarang persoalannya seberapa sering kawan-kawan misalnya Bu Ketua misalnya, contoh Bu Ketua misalnya, oke misalnya di lembaga A sudah ketemu kayaknya dianalisis, ayo kita janjian, kita diskusi, baru setelah itu tidak lanjutnya apa dong, gitu loh maksudnya. Nah baru yang misalnya sama-sama lemah di misalnya 1.1, misalnya kepala madrasahnya 10, ternyata ada 5 orang yang lemah di 1.1, maka kumpulkan itu yang tujuannya ke depan kayak itu cara berpikirnya kawan-kawan sekalian. Seperti itu karena kami betul yang menyusun itu adalah murni kami dan kawan-kawan semua, dan kami punya tim yang memang dibantu oleh kawan-kawan tim pengembang. Jadi itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya berharap, saya senang sekali bisa silaturahmi dengan kawan-kawan keluarga besar Pok Jawas Kabupaten Kediri, dan ini bagi saya di luar nalar saya, di luar dugaan saya, karena saya memang dari kandangan itu pun tidak formal, ternyata di kandangan diformalkan. Wah, kok pakai banner segala itu ya? Waduh, ternyata bertambah lagi. Wah, ini dibuatkan workshop, nanti bertahap berjenjang. Aduh, ini panjang ceritanya ini, saya tidak selesai satu kali itu. Maksudnya tapi nanti virtual itu ya. Wah, ini jadi kasih. Nah setelah itu saya maunya hanya ke kantor sana. Saya memang bilang, saya kangen kawan-kawan, pokoknya saya ke kantor yang membesarkan saya tak gitu kan. Ternyata beda lagi. Ya ini contoh. Nah sudahlah, saya nanti sore saya sudah mau pesen tiket kereta karena malam ada kan. Walaupun di sini tidak ada kereta yang eksekutif kan, ya tidak ada. Nah, saya harus ke Jombang atau ke Nganjuk gitu ya. Ternyata Bu Yakut, gimana Pak Ketua kalau hari Rabu ikut kami ke Nganjuk? Mikir lagi saya. Mikir di sisi lain saya seneng karena bisa ketemu kawan-kawan lama itu ya. Ya sudah, akhirnya saya harus besok siang saya harus ke Jogja. Tapi itu pun Jogja hanya sehari. Saya nginep dulu semalam, baru sorenya saya pulang karena saya Jumatnya ngisi. Seharusnya saya harus ke Jambi, tapi di Jambi sudah tidak kuat kalau ke Jambi karena Jambi itu butuh 4 jam dari Surabaya. Itu saya hanya ngisi virtual saja. Baru hari Sabtunya saya ngisi tatap muka. Baru setelah itu saya terbang harus ke Aceh kayak seperti itu. Jadi kawan-kawan sekalian, itu pokok-pokok masalah yang seharusnya kita lakukan hari ini. Jadi kurikulum mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar bersama-sama. Hari ini kami sedang finalisasi kurikulum berbasis cinta itu, termasuk deep learning sekarang sedang disusun panduannya, ya termasuk asesmennya kita, makanya nanti secara bertahap ya mau tidak mau, ada usia muda tua sama saja karena posisi kita sama hari ini. Makanya sekali lagi kami datang ke daerah itu memang jarang saya minta untuk dilayani karena orang saya paling alergi untuk dilayani ya, apalagi kita sama-sama pengawas itu ya. Karena bukan pejabat ya, jadi jangan saya tidak ingin saya satu saat sudah lengser jadi ketua, sudah purna jadi pengawas, kemudian dikenang yang jelek-jeleknya itu saya tidak ingin itu, tetapi dikenang yang baik-baiknya walaupun banyak kekurangannya gitu ya. Tetapi paling tidak saya berharap betul kawan-kawan setelah Bunda nanti kawan-kawan yang usia muda, ya pasti yang muda-muda yang melanjutkan itu ya nanti. Saya berharap mari jadikan Pok Jawas, sampai hari ini masih namanya Pok Jawas, dijadikan sebagai rumah besar untuk pengembangan kapasitas kita masing-masing. Dan lepaskan semua itu dari kepentingan-kepentingan sesaat yang hanya untuk kepentingan-kepentingan untuk ya saya tidak mengatakan duniawi ya, tapi di banyak tempat dia adalah sebagai transaksional untuk menjadi pejabat gitu ya. Ya banyak, saya kan banyak ya. Di Sumnop itu sampai pernah jadi kepala Kemenag, itu pensiun, sudah baru pensiun. Kemudian di Jember ini baru saja berapa hari, 10 hari yang lalu sudah dilantik jadi kasih. Ya kan transaksional itu. Nah ini yang maksud saya, ini contoh-contoh kayak ini kan yang apa ya, kalau memang kompeten, kredibel itu ya, integritasnya bagus tidak apa-apa. Tetapi kalau kadang-kadang karena pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal tapi tidak punya kapasitas kompetensi, bagi kita saya sangat sedih seperti itu. Nah, dan sekali lagi saya berharap mari kita cinta benar dengan pengawas ini. Pengawas ini adalah orang yang paling leluasa di dunia ini. Tidak ada pegawai yang paling leluasa di dunia ini, tidak ada selain pengawas, Pak. Sampai Pak Direktur kemarin cerita saya itu Pak Direktur geleng-geleng. Iya Pak, iya Pak Dir. Hanya Tuhan dan Dia yang tahu Pak Dir. Begini, kalau Pak Direktur walaupun sudah eselon 2, kalau kan ada inspektorat, ada Pak Dirjen, kan ditelepon. Seluruh eselon 2 kumpul di ruangan saya. Tidak ada. Kalau pengawas kan punya alibi Pak. Oh saya lagi di apa?
Iya kan punya alibi, pengawas itu punya alibi. Ya. Nah makanya bahasa saya seperti itu. Mau tidur satu bulan gajinya tetap cair. TPP-nya TPP-nya tetap cair. Cair. Itu kata siapa? Oh saya 20 tahun jadi pengawas. Nggak usah diajari itu. Iya. Cair. Sudah 1 bulan nggak usah keluar. Apalagi di rumah saya. Di rumah saya kan ada pagarnya, semua pagar. Sudah pagar anak berangkat sekolah, anak berangkat kuliah, nggak ada orang tahu. Sudah kunci di dalam. Siapa yang mau tahu kan? Tidak tahu kan, maksud saya itu contoh saudara. Tapi kan hanya berarti kantor pusat. Ya, berarti kita hanya pusat. Ya, jadi kalau apalagi saya, di mana? Saya lagi di pusat. Ya, karena saya pasti, dan itu ingat kawan-kawan sekalian, inilah. Saya bukan karena riak, enggak. Setiap saya berangkat ke Jakarta, saya tidak pernah minta bendahara saya. Tapi Allah ada yang saja. Ada saja gantinya, maksudnya begitu kira-kira. Ada saja gantinya, makanya inilah. Saya ingat betul dipanggil Pak Direktur hari Selasa dan Senin dan Selasa. Malam-malam saya ditelepon Pak Direktur, Pak Ketua, kalau hanya diskusi lewat telepon dan WA ini kurang mantap rasanya. Siapa Dir? Gimana Pak Dir? Kalau bisa Senin Pak Ketua menghadap saya jam 10. Saya berangkat Pak. Jadi saya jam 2 malam berangkat dari rumah. Pesawat saya pagi, kemudian jam 9 sudah sampai kantor, diskusi banyak hal. Dan itu hal-hal yang teknis. Termasuk kemarin yang TPP terhutang Pak. Ya, TPP terhutang. Terhutang itu saya betul-betul dipanggil oleh Pak Direktur karena ada tuduhan bahwa Pak Direktur menyimpan dan membungakan. Ya beneran, menunda. Ya, jadi sekarang dibayangkan Pak, kalau deposit 1 bulan atau 3 bulan. Berapa? Kan itu kan pikiran orang kan kayak itu. Lo maunya Pak Direktur gimana? Tolong, ini diskusi saya ini sampai begini. Oh ya siapa Direktur? Jadi itu contoh sederhana kayak itu. Dan itu betul-betul kita kuncinya menjadi juga pengawas tuh Pak. Iya, maksud saya inilah akan menjadi penting kawan-kawan sekalian. Jadi maksud saya itu bahwa betul-betul memang diskusi-diskusi yang produktif dan ini dalam rangka memberikan pemahaman. Dan insya Allah saya ingin jamin kalau ini hasil audit dari BPKP akhir bulan ini sudah diterahkan kepada Kementerian Agama di JNPD dalam hal ini, insya Allah secepatnya akan diproses ke Kemenku. Sehingga pembayarannya bisa bulan Juni atau bulan Juli. Tetapi bisa saja kalau lambat, ya artinya sampai di bulan Mei pengusulan hasil progres hasil verifikasinya dari BPKP itu bisa saja nanti di akhir tahun. Jadi kayak itu. Jadi itu kawan-kawan sekalian yang penting disampaikan kepada kawan-kawan kita semua. Insya Allah. Jadi itu pokok-pokok yang terjadi hari ini kawan-kawan sekalian, dan hari ini sedang kami finalisasi juknis tentang ada 2 juknis yang hari ini sedang, kalau juknisnya pengawas belum kami bisa karena nunggu undang-undang sisdiknas yang revisi. Ya, undang-undang sisdiknas yang revisi. Yang sangat mungkin adalah undang-undang juknis tentang kepala madrasah. Jadi karena tidak banyak perubahan kepala madrasah ya. Jadi ke depan kami sudah mendesain yaitu namanya pakai EPKKM saja. Jadi kawan-kawan pengawas bisa menilai kapan saja di mana saja. Begitu juga satuan pendidikan bisa upload dokumen kapan saja di mana saja setiap ada eviden baru. Tapi begitu sudah dinilai baru nanti janjian. Bukan Pak, kalau begitu saya tidak boleh ketemu. Bukan lagi-lagi bukan tidak boleh ketemu, tapi analisis dari Android kita baru nanti dianalisis baru ketemuan nanti. Jadi nanti pembinaan pada pokok-pokok apa yang perlu diperkuat kayak itu. Jadi nanti EPKKM kayak itu ke depannya. Jadi insya Allah kalau nanti tidak ada halangan, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Tetapi yang paling pokok, yang paling akhir kawan-kawan sekalian, bahwa diingat kawan-kawan guru yang sudah sertifikasi bahwa mulai semester depan wajib PKB-nya itu wajib 20 minimal 2 GP itu. Diingat 20 GP. Iya, jadi 1 semester itu pakai yang offline, 1 semesternya boleh yang online. Nah, diingat kalau KKM itu yang tadi saya sudah terangkan juga karena mumpung ketemu kawan-kawan guru tadi, karena tadi ada 4 kecamatan Bunda di Kandangan itu, ada Badas, ada Pari, ada ini Kandangan dan ada Badas. Iya, ada 4 kecamatan. Iya. Ke depan, jadi itu namanya mencatatkan kegiatan PKB. Tapi ini belum keluar ya, belum selesai. Jadi ke depan itu cukup simpel kawan-kawan sekalian. Misalnya sekarang Pok Jawas lah, karena ini kita wadah kita. Pok Jawas itu rembuk kayak ini.
oh Pok Jawa semester ini ayo bareng-bareng semuanya ikut apa yang online, yang pintar itu boleh ya. Tetapi yang pintar diakui manakala memang yang berkaitan dengan tusi kita. Nah selama ini kan macam-macam itu, ada yang ikut ke masjidan, ada yang ikut ke ya kan. Nah nanti yang akan diakui di sistem kita yang memang terkait dengan tusi kita, itu ya, termasuk yang offline. Dan yang itu offline. tahunnya update harus tahun berjalan. Ya makanya biar tak serangkan dulu Bunda, karena ini kemarin sudah 80% selesai. Sebenarnya kami kemarin minta ke Pak Direktur, tolong Pak Dir untuk yang periode Januari sampai Juni 2025 di pending dulu, karena emergensinya kan perubahan dari Simpetika ke MS, kemudian MS kembali lagi ke MS Ditika itu, sehingga kami yang minta dengan hormat kepada dan Pak Rektor menyetujui itu, sehingga berlaku mulai Juli sampai Desember. Nah gitu loh. Dari semester ini bebas. Iya, biar tahu kronologisnya kan, ini juga kawan-kawan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi nanti akan cerita kepada guru-guru kita kan, kepala madrasah. Lalu bagaimana supaya diakuinya adalah kalau nanti ini yang manual dulu, yang offline dulu. Jadi kalau di offline ya sama dengan kita, minimal 20 GP itu kalau tatap muka, kemudian nginep itu 2 hari boleh. Ya, kalau nginep maksudnya nginep kan 1 hari itu kevalen boleh dengan 10 jam. Tapi kalau tidak nginep itu 3 hari. Nah 3 hari ini tidak wajib harus berurutan, bisa dikredit. Misalnya kayak ini, hari ini anggap kayak ini pertemuan pertama, materinya apa. Misalnya minggu depan lagi pertemuan apa, terus gitu sampai terpenuhi akumulasi 20 GP itu. Tidak usah 32. Kami sudah hanya mensyaratkan minimal 20 GP karena itu sesuai dengan undang-undang ASN. Boleh nyala. Ya. Mumpung ingat. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang penyelenggara dari kegiatan itu adalah, saya kan baru jamnya ya. Nah ini penting karena ini pasti ada pertanyaan ke kawan-kawan. Jadi itu penyelenggaranya siapa, adalah komunitas itu sendiri. Di kami belum sampai ke situ. Enggak, komunitas maksudnya kalau Pok Jawa ya Pok Jawa. Yang tanda tangan cukup ketua Pok Jawa, tidak boleh kepala komunitas. KKG ya ketua KKG-nya, MDP ketua KKM ya ketua KKM-nya. Kenapa? Jadi temuan kemarin Pak, kawan-kawan sekalian. Jadi temuan karena yang mengadakan Pok Jawa kok yang tanda tangan kepala Kemenak. Lalu ada inspektorat ditanyakan, ini sumber anggarannya dari mana? Kok ada workshop sekian? Nah itu ini biar tahu asal usulnya itu loh. Loh, ya gak boleh kalau ini sumber anggarannya memang iurannya kawan-kawan pengawas. Ya yang tanda tangan komunitasnya, sebenarnya penanggung jawabnya gitu loh, begitu kira-kira. Nah, pelaksanaannya boleh dikredit. Maksudnya misalnya pertemuan pertama anggap sekarang tanggal 22, materinya apa, berapa jam ketemu, misalnya anggap 7 jam. Pertemuan kedua nanti tanggal 30, materinya apa, berapa jam, total ketemu minimal 20 GP itu loh, saya begitu kan. Tanda tangan Pok Jawa, ketua Pok Jawa. Ya, kalau itu Pok Jawa. Kalau KKM ya ketua KKM-nya. Tidak boleh. Nah, memang kita belum merambah ke sana ya. Belum merambah kepada siapa yang menjelaskan, belum ke sana. Kecuali yang diserahkan oleh Pusdiklat atau Balai Diklat. Nah, itu dulu. Karena kita maksudnya kenapa kok tidak ke sana? Karena tujuan kita, ini yang perlu diketahui. Tujuannya menghidupkan KKG MGMP, bukan masalah ikut workshop dan diklatnya. Peningkatan kompetensi. Gitu loh. Jadi kita harus dipahami bukan ikut workshopnya, tetapi tujuannya bagaimana komunitas itu hidup dengan mengangkat tema-tema sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tujuannya ke sana. Jadi itu ya. Nanti kalau pengawas ini kan ada forkompak 3 bulan sekali. Nanti jangan dikeluarkan di masing-masing kabupatennya. Gitu loh ya. Karena nanti baru saya ceritakan baru nanti yang terbaru ini tapi belum disahkan adalah namanya mencatatkan kegiatan PKB. Mencatatkan bukan kegiatannya sama, coba misalnya ke contoh. Pok Jawa Kabupaten Kediri mau mengadakan workshop temanya tentang apa, pembelajaran pendekatan mendalam, apa pendekatan pembelajaran mendalam misalnya, contoh temanya ditulis di sistem kami nanti di MS di Gitika ya, di MS Gitika itu atau di Simpatika nanti ada menunya di situ. Jadi melaporkan bahwa Pok Jawa Kabupaten Kediri mau melakukan ini, pesertanya sekian, tanggal sekian, kalau berurutan tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya. Kalau tidak berurutan tanggal 1, tanggal 7, tanggal 10 misalnya. Kalau tidak berurutan, diketik di situ. Kemudian baru setelah itu materinya ini, narasumbernya ini, jadi hanya di sistem, tidak perlu buat proposal.
Enggak ada belum proposal, cukup ya kayak itu. Tertulis di sistem. Jadi hanya Pok Jawa Kabupaten Giri mau mengadakan workshop tentang peningkatan kompetensi dengan temanya ini, misalnya ya. Kemudian tanggal sekian, waktunya kapan, narasumbernya siapa, pesertanya berapa orang. Misalnya setelah selesai tanggal 10 dilaksanakan, maka membuat laporan di sistem juga. Tapi ini masih sedang proses juknisnya dan sistemnya. Andai kata tidak berubah ke MS itu sudah selesai karena kami sudah uji coba itu ya. Ya, sudah uji coba. Maka begitu sudah yang melaporkan siapa ya otomatis ketuanya. Ya bukan artinya secara manajemen ya ketuanya. Bahwa telah dilaksanakan workshop peningkatan kompetensi pengawas tanggal sekian sampai sekian, pesertanya ini, materinya ini, narasumbernya ini, selesai. Klik. Karena Pok Jawas itu ketuanya atasan langsungnya Pak Kepala, kan tidak mungkin Pak Kepala mengapprove. Ya di-approve sendiri oleh kita gitu maksudnya kira-kira ya. Di-approve. Kalau sudah benar dilihat dulu, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dampaknya terhadap sertifikat. Maka itu by system akan diterbitkan sertifikat dari kami yang tanda tangan oleh Pak Direktur. Lalu bagaimana? Karena yang dibutuhkan bukan sertifikatnya, tapi nanti kalau ini yang sudah pencatatan di sistem ya, yang dibutuhkan hanya barcode-nya saja. Karena begitu barcode nanti di copy di pencairan itu, maka ketemu ini kok milihnya Pak Samsul keluar Zurni ini. Nah itu maksudnya begitu kira-kira kawan-kawan sekalian ya. Itu kalau nanti ke depan itu. Andai kata kemarin 2024 akhir itu tidak berubah menjadi emis, itu sunahnya sudah selesai. Sudah selesai, tapi karena kontraknya kan simpatika kan berakhir masa kontraknya. Nah, orang emis meyakinkan Pak Paradi kita bahwa kayak ini gini, ternyata nggak mampu. Delala kayak itu gitu. Nggak mampu diserbu oleh hampir 900.000 kan guru kita 900.000 Pak se-Indonesia. Diserbu semua guru kan masuk di situ. Lembaganya masuk di situ, kemudian enggak masuk, akhirnya ya kayak itu tadi, akhirnya kembali di emergency. Saya ingat betul itu Pak Dir, ini Jawa Tengah, Jawa Barat dan beberapa provinsi mau unjuk rasa. Beneran ada ini Pak, ada masih surat resminya, ada ini, ada beneran. Jadi kalau tidak secepatnya diambil langkah-langkah strategis kembali ke simpatika, tidak akan cair kita. Sampai hari ini mungkin tidak akan cair TBG kita Pak, termasuk milik kita ya, tidak akan cair. Karena kan satu sistem, bukan hanya guru non-PNS, kan satu sistem itu. Nggak mampu. Akhirnya ya itu tadi kembali namanya MSI3 walaupun isinya simpatika. Kira-kira begitu loh kawan-kawan. Nggak, biar tahu sejarahnya itu loh maksudnya, sehingga kawan-kawan tidak dipojokkan. Kalau pembinaan kan dipojokkan, termasuk tadi saya di guru ya. Kalau saya orang tipenya nyantai saja, walaupun mereka ngomong apa kan saya tahu sejarahnya, saya jawab itu. Cuman kan tidak semua sahabat saya ini kan tahu asal usulnya begitu kira-kira. Itu maksud saya gitu kawan-kawan. Jadi makanya dalam kurun waktu 24 jam, saya ingat betul itu 24 jam besoknya Pak Direktur merebutkan kembali ke MS Gitika. Begitu gue diklik, loh kok simpatika, cuman untungnya itu belas kasihnya orang simpatika luar biasa Pak. Masih. Kan sudah diputus kontraknya Pak per Desember. Iya. Ya itu kan. Kalau orang tidak belas kasihan, datanya semuanya di-cut kan habis kita Pak. Iya. Itu yang punya kan orang Brawijaya Pak. Simpatika. Iya, tim orang pengembangnya itu developernya Brawijaya, Pak Bondan dan kawan-kawan itu. Dan sudah per Desember sudah putus. Mujur data kita masih hanya beberapa yang hilang kan, masih berbagai. Kalau kita insya Allah 90% tidak hilang, tapi kalau yang guru madrasah swasta itu banyak yang memang harus update. Nah inilah faktanya hari ini, itu contoh sederhana kayak itu kawan-kawan. Jadi biar kawan-kawan tahu sejarah. Jadi memang dinamikanya di pusat juga ya kan kita tahu lah ya, yang MS ini siapa, kemudian ini siapa, itu kan bukan uang sedikit Pak ya. Jadi bandwidthnya kan tinggi, miliar kan itu ya. Jadi itu kawan-kawan sekalian sebagai mumpung ya, maksud saya tidak menggurui kawan-kawan semua, tetapi kita sama manfaatkan mumpung ketemu, sehingga kawan-kawan juga di samping nanti kita diskusi atau temuan-temuan, di samping itu saya ingin memberikan informasi-informasi penting yang perlu disampaikan juga kepada kawan-kawan guru maupun kepala madrasah kita. Ya. Itu barangkali Pak Rusad dan kawan-kawan semua, Bu Yakut, Bu Ketua dan kawan-kawan semua. Kesempatan seperti ini mungkin Bapak Ibu ada kesempatan, ada unek-unek, ada yang ingin disampaikan kepada beliau. Yang jelas beliau tadi sudah panjang lebar menyampaikan kepada kita. Sebelum kepada teman-teman Pak Zurni, ini saya pun juga ingin matur di hadapan teman-teman ataupun juga khususnya pada Pak Zurni
bahwa Kabupaten Kediri itu khususnya memang ya boleh dikatakan krisis pengawas juga ini. Kalau dulu kemarin 40, sekarang tinggal berapa, 29 ini. Oleh karena itu Bapak Informatif Pak Zuni, kita di sini dalam kepengawasan khususnya kan belum kita dapat SK pendamping ya, kita masih mengucapkan pengawas. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan. Yang jelas tuh seperti tadi medis, inginnya Pak Zuni, kami kemarin sudah selesai Silatnas 3, itu kita sudah sosialisasi dengan teman-teman. Jadi apa itu medis khususnya Bu Komariah dan Pak Soleh, itu yang kemarin Pak Solihuddin itu juga mengikuti, itu tujuan dari medis itu apa dan seterusnya. Tapi sampai saat ini kami itu masih terkendala tentang apa ini kelancaran dari membuka medis tersebut. Lah ini maunya kita pun juga dari dampingan kita, kepala madrasah, guru ataupun apa itu kita dari pengawas ke kepala madrasah, itu sebenarnya ada hal-hal yang ingin kita tulis, kita sampaikan, tapi itu belum bisa terwujud. Mohon maaf tolong aja Pak Zuni, sehingga kita ini dalam mensosialisasi ya tadi kita maunya bersemangat menyampaikan, ternyata nggak bisa dibuka, ternyata lagi ada kendala dan seterusnya. Ini mudah-mudahan dengan kerawan Pak Zuni dan sekarang insya Allah mulai sudah mulai tertata dan seterusnya, kita mudah untuk membuka akses dari apa ini medis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.